datang kembali di tutorial Aula. Jadi kali ini saya akan praktekkan bagaimana cara mengkategorikan soal di bank soal Moodle gitu ya di Aula. Nah, ini fungsinya jika Bapak Ibu ingin memberikan kuis, tapi mau memberikan soalnya itu per kategori gitu ya. Maksudnya per kategori gini, misalkan Bapak Ibu memberikan 20 pertanyaan. Nah, misalkan 5 pertanyaan itu bab 1, 5 pertanyaan berikutnya bab 2, 5 pertanyaan berikutnya bab 3, dan seterusnya gitu ya. Misalkan saja. Nah, nanti kita bisa pilih pertanyaannya itu dari kategori-kategori tadi. Jadi kita bisa random dari sana. Jadi randomnya tidak secara benar-benar secara acak, tapi ada tambahan kategorinya tadi. Mungkin dikategorikan berdasarkan SCPMK mata kuliahnya gitu ya. Nah, ini contoh saya buat 2 kategori saja. Jadi saya maunya di sini ada 5 soal nanti yang akan saya keluarkan di kuis. 3 soal esai dan 2 soal multiple choice, misalkan seperti itu. Nah, dari sana, tapi saya menyediakan lebih dari 5 soal. Jadi untuk esai saya keluarkan 3, tapi saya menyediakan 5. Jadi bisa di random. Kita bisa pilih 3 dari 5. Begitu juga yang multiple choice-nya. Dari 4 ini dipilih 2 secara random. Oke, pertama-tama berarti kita perlu import ini di question bank kita. Nah, untuk teks ini kan kita sudah belajar di tutorial saya sebelumnya. Jadi saya tidak berlama-lama di sana. Jadi Bapak Ibu silakan login di aulanya, kemudian pilih kelas yang ingin ditambahkan bank soal. Nah, ini saya mau tambahkan di kelas saya yang ini. Kemudian cari question bank ada di sebelah kanan. Kalau mode editingnya masih off. Tapi kalau sudah di turn on editingnya, maka menu tadi, question bank tadi itu ada di paling bawah. Oke, jadi bisa diklik question bank. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita ke kategori, tadi kan saya punya 2 kategori. Nah, di sini yang sudah saya import kategori yang esai. Kita mau import kategori yang multiple choice. Tadi kan sudah kita sediakan yang 2 ini. Nah, bagaimana cara menambah kategori? Jadi Bapak Ibu ke kolom ini, kategoris. Kemudian di sini kita kasih nama misalkan MCQ tadi. Yang wajib ditambahkan, wajib dituliskan, diisi di sini hanya yang nama. Yang lainnya bisa diabaikan. Kemudian tambah kategori. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini untuk kategori esai kita sudah ada soal 5. Untuk yang MCQ kita ada soalnya 0 masihan. Kita mau import soalnya ya. Kalau mau manual juga boleh. Jadi misalkan di sini, nah ini kan Bapak Ibu bisa create new question. Ini secara manual bisa dipilih di sini. Nah, tapi saya biasanya mending milih import biar nggak lama-lama gitu ya. Langsung sekaligus. Silakan dipilih, terserah Bapak Ibu maunya. Untuk import kemarin juga sudah saya berikan tutorialnya. Jadi kalau kita pakai format TXT di sini, kita klik yang GIF, kemudian bisa via choose a file ini atau di drag filenya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa tempat file yang kita mau import. Di sini, yang saya tadi kan sudah. Kemudian kita import. Nah, ini muncul ini soal-soalnya. Kemudian, nah ini sudah ada jadi kategorinya. Kita punya
esai 5, MCQ-nya 4. Nah, dari sini kita sudah siap nih bank soal kita. Setelah itu kita setting kuisnya. Kita buat postingan kuisnya. Jadi kita kembali ke kelas kita yang ini tadi. Jadi pastikan sudah mode editingnya on gitu ya. Jadi ada tampilan edit begini. Misalkan saja saya buat postingan kuisnya di sinilah, di minggu pertama. Oke, kita cari fitur kuis. Kemudian di sini misalkan di UTS gitu ya, tidak harus kuis. Jadi misalkan saja UTS. Nah, di sini deskripsi ini juga bebas. Ini informasi untuk mahasiswa, misalkan aja ujian dilaksanakan selama 60 menit dan soal tayang hanya 1 kali. Jadi di sini artinya mahasiswa hanya ada kesempatan melihat soal dan menjawab sekali. Jadi tidak bisa kembali lagi ke soal sebelumnya gitu. Oke, kemudian timing ini juga langsung aja karena sebelumnya sudah pernah saya bahas gitu ya. Biar tidak lama-lama yang ini karena fokusnya di sini hanya di pengkategorian tadi. Kemudian grade-nya di sini, nah ini kalau misalkan hanya sekali aja waktu mengerjakannya. Kemudian di sini ini artinya 1 halaman 1 soal. Nah, di sini yang perlu diperhatikan tadi kan kita maunya mahasiswa tidak bisa melihat lagi soal yang sebelumnya. Itu di sini diganti sequential. Jadi mahasiswa kalau sudah dapat soal itu, ya udah itu kesempatanmu menjawab, tidak bisa kembali lagi ke soal sebelumnya kalau sudah melewati. Kemudian yang ini sesuai default aja. Shuffle itu berarti kita mengacak soalnya. Kemudian ya yang review ini kita dulu juga sudah membahas di waktu workshop. Ini sebaiknya amannya semuanya di-uncheck agar menghindari kecurangan dari mahasiswa, meminimalisir. Oke, berikutnya kayaknya cukup itu Bapak Ibu untuk settingannya. Jadi kita bisa save and return to course. Berarti ada di sini. Nah, itu tadi masih settingannya, belum menambahkan soal. Sekarang kita ke penambah soalnya. Bagaimana kita edit quiz? Di sini. Nah, menambah soalnya tadi, saya kan maunya 3 soal esai, 2 soal multiple choice gitu ya. Nah, saya pilih secara random tuh dari kategori tadi. Jadi kita pilih yang random question. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu, ini ada kategori, kita pilih tadi. Kita maunya dari esai, kita pilih berapa tadi? Kita kan maunya ada 3 esai, dipilih 3 dari 5. Ini dipilih secara random dari 5 soal ini. Jadi, mahasiswa akan mendapatkan soal yang berbeda-beda dan urutannya pun bisa berbeda-beda juga. Jadi semakin banyak soal ya kemungkinan kecil mahasiswa akan mendapat soal yang sama. Jadi kita tambah. Nah, jadi kita punya 3 soal random di sini. Kemudian kalau kita mau nambah yang tadi untuk kategori berikutnya yang multiple choice gitu ya. Kita klik yang MCQ. Jadi ada 4 soal. Di sini kita pilih 2. Jadi merandom 2 pertanyaan dari 4. Jadi total kita punya 5 soal di sini. Untuk grade-nya ini bisa disesuaikan dengan settingan Bapak Ibu
misalkan maksimum skor 100, nanti bisa disesuaikan untuk penilaian. Oke, karena kita fokusnya setting ini, jadi kita sudah menyeting 5 soal dari 5 soal tadi, 3 esai, 2 MCQ, kategori yang berbeda gitu ya. Kalau kita mau review, kita cek nih. Kita mau preview soalnya. Start attempt. Nah, ini dia misalkan aja. Nah, kalau tadi yang saya bilang mahasiswa hanya sekali aja dia bisa menjawab, kesempatan menjawabnya sekali aja. Jadi di sini nggak ada previous. Tapi kalau tadi dipilih free, di sini ada previous page. Jadi terserah Bapak Ibu mau pakai yang free atau yang sequential. Gitu. Ini yang multiple choice. Oke, finish attempt. Jadi di sini, kalau misalkan di sini return to attempt, itu hanya kembali ke yang pertanyaan terakhir saja. Jadi yang pertanyaan sebelum-sebelumnya ini nggak bisa diklik nih. Gitu. Oke, finish. Submit all and finish. Nah, kalau mau cek apakah tadi dapat soal yang berbeda lagi, misalkan kita mau review lagi. Nah, beda kan tadi untuk peserta berikutnya, peserta yang lain, maksudnya dia akan dapat yang soal yang berbeda. Ini soal sama tapi munculnya kan di urutan yang berbeda dengan mahasiswa yang pertama tadi. Dan pilihannya juga akan diacak juga. Oke, mungkin itu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.